semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Prisciliana Priyamau, NIM 2403010243. Saya dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu tentang gender dan juga teori feminis. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu gender disertakan dengan contoh? Teman-teman, gender adalah pembentukan status, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku. Contohnya, kita seringkali melihat bahwa perempuan hanya diperuntukkan untuk bekerja di rumah dan mengurus anak, sedangkan laki-laki dituntut untuk mencari nafkah. Tapi dalam perspektif gender, perempuan dan laki-laki bisa bertukar peran, di mana perempuan bisa mencari nafkah dan laki-laki bisa mengurus rumah dan juga anak. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah kesetaraan gender itu penting? Mengapa? Sertakan dengan contoh. Kesetaraan gender itu sangat penting karena kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan penting untuk pembangunan berkelanjutan dan untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat. Contohnya, dalam kesetaraan gender melibatkan pembagian gaji yang sama sesuai dengan pekerjaan yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. Pertanyaan yang ketiga, apa itu teori feminis? Sertakan dengan contoh. Teori feminis tidak hanya tentang menuntut kesetaraan formal, tetapi juga tentang mengubah struktur sosial dan budaya yang menindas perempuan. Teori ini mendorong perempuan untuk menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan juga berani menentang ketidakadilan. Contohnya pembelaan hak-hak perempuan. Feminisme mendorong gerakan-gerakan sosial yang membela hak-hak perempuan seperti hak berpendidikan, hak kesehatan reproduksi, dan hak untuk kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaan yang keempat, apakah feminisme hanya untuk perempuan? Mengapa? Sertakan dengan contoh. Feminisme bukan hanya untuk perempuan. Memang awalnya dipelopori dan berfokus pada hak-hak perempuan. Tetapi feminisme bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan bagi semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Contohnya yaitu feminisme melawan standar maskulin, di mana gerakan ini mendorong laki-laki untuk bebas dari standar maskulin, yang dimana laki-laki dituntut menjadi pria sejati, sedangkan hal ini membuat mereka tertekan dan juga merugikan mereka. Pertanyaan yang kelima, apakah kamu punya pengalaman atau pernah menyaksikan situasi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, kampus, media? Coba ceritakan dan berikan tanggapanmu, bagaimana kamu melihatnya dari sudut pandang feminis. Jadi pengalamannya dalam keluarga, di mana laki-laki lebih dominan sebagai kepala keluarga dan dalam pengambilan keputusan, sedangkan perempuan dianggap tidak berhak dalam pengambilan keputusan dan hanya bisa mengurus rumah tangga. Padahal dalam konteks feminisme, itu semua bisa ada perubahan, di mana perempuan juga bisa mengambil keputusan dalam sebuah situasi, dan laki-laki juga tidak hanya sebagai kepala keluarga atau dalam pengambilan keputusan, tetapi laki-laki juga bisa mengurus rumah tangga dan juga keluarga. Pertanyaan yang keenam, apa itu patriarki? Bagaimana konteksnya dalam kehidupan nyata? Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang posisi dominan dalam berbagai aspek atau bidang, yaitu dalam bidang politik, hukum, keluarga, dan budaya. Contohnya dalam rumah tangga, patriarki menciptakan pembagian peran di mana laki-laki